Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, khususnya kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab statistika mengenai ukuran letak data. Ukuran letak data sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuartil, kemudian yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasannya berikut. Yang pertama, kita membahas mengenai kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, kita perhatikan di sini, misalkan kita punya data dari X1 sampai Xn. Nah, data tersebut sudah kita urutkan. Data tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama banyak, sehingga nanti kita punya 3 nilai kuartil. Yang pertama adalah Q1 atau kuartil bawah, yang kedua Q2 atau kuartil tengah atau disebut juga dengan median, dan yang ketiga adalah Q3 atau kuartil atas. Untuk menghitung nilai kuartil data tunggal, kita gunakan rumus letak QI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, dengan I-nya ini sama dengan 1, 2, 3 tadi ya, Q1, Q2, Q3, dan N adalah banyaknya data. Nah, setelah kita menghitung nilai kuartil, kita bisa menghitung jangkauan kuartil atau disingkat JK jika kita hitung dengan rumus Q3 dikurangi Q1. Kita juga bisa menghitung jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil disingkat QD. QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Kita diberikan data 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, dan 11. Nah, langkah pertama kita urutkan datanya. Jadi data yang terkecil menuju data yang terbesar. Jadi kita mulai dari 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, dan 11. Nah, setelah kita urutkan, kita bagi data menjadi 2 bagian. Di sebelah kiri ini ada 5 data ya, di sebelah kanan 5 data, maka Q2-nya adalah 6. Selanjutnya untuk menentukan Q1, di sebelah kirinya Q2 ada 5 data, kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Maka kita peroleh Q1-nya. Q1-nya berapa? 4. Untuk menentukan Q3, kita lihat data di sebelah kanannya Q2. Ada 5 data, kita bagi menjadi 2 bagian. Maka kita peroleh Q3-nya adalah 9. Jadi kuartil bawah atau Q1 sama dengan 4, kuartil tengah Q2 sama dengan 6, kuartil atas Q3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya JK-nya tadi rumusnya apa? Q3 dikurangi Q1. Q3-nya berapa? 9. 9 dikurangi Q1 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian simpangan kuartil QD. QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Q3 dikurangi Q1 tadi sudah kita hitung ya. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Oke, paham? Sekarang kita menuju ke kuartil data kelompok. Jadi untuk menghitung kuartil data kelompok, kita gunakan rumus QI sama dengan TBI ditambah I dibagi 4N dikurangi FK dibagi F dikali P. Nah, keterangannya QI menyatakan kuartil ke I, Q1, Q2, Q3.
Kemudian TBI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I, E-nya jumlah seluruh frekuensi, FK-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, P-nya adalah panjang kelas, dan F jumlah frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, coba kita lihat contohnya. Tentukan kuartil atas Q3 dari data hasil panen buah selama 80 hari berikut. Karena kita mau mencari Q3, berarti kita menentukan letak Q3-nya. Letak Q3 berarti I dibagi 4N. I-nya 3, jadi 3/4 dikali N, N-nya 80. 3/4 dikali 80 sama dengan 60. Data ke 60. 8 ditambah 10, 18 ditambah 13, 31 ditambah 17 baru 48. 48 ditambah dengan 14, 62. Berarti letak Q3 pada interval data ke-5, yaitu antara 50 sampai dengan 54. Dengan rumus QI sama dengan TBI ditambah 3/4N dikurangi FK dibagi F dikali P, kita dapatkan di sini Q3 sama dengan TBI, tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 50 dikurangi 0,5, kita peroleh 49,5 ditambah 3/4N tadi sudah kita hitung, 60 dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, berarti sebelum ini ya, kita hitung tadi berapa nilainya, 48 dibagi dengan frekuensi pada kelas interval Q3, 14 dikali P panjang kelas, jadi 50 sampai 54 itu ada berapa? 50, 51, 52, 53, 54, 5. Jadi P-nya 5 sama dengan 49,5 ditambah 12 dibagi 14 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 4,29, hasilnya adalah 53,79. Jelas ya. Selanjutnya kita belajar desil. Desil adalah nilai yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menjadi 10 bagian sama banyak. Nah, untuk menghitung desil data tunggal, kita gunakan rumus berikut. Letak DI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Sehingga I-nya antara 1 sampai 9. Ada 9 nilai desil. Dan N banyaknya data. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Tentukan nilai D7 dari data berikut. Nah, langkah pertama kita urutkan datanya. Nah, kita hitung banyaknya data, ada 15 ya. Kemudian D7, data ke, kita gunakan rumus ini tadi, I-nya adalah 7, 7 dikali N ditambah 1, N-nya 15, 15 ditambah 1, 16 dikali 7, kemudian kita bagi 10, 16 kali 7 adalah 112 dibagi 10, maka D7 letaknya pada data ke 11,2. Jadi data ke 11,2 berarti di antara data ke 11 dan data ke 12. D7 sama dengan data ke 11 ditambah 0,2 dikalikan dengan data ke 12, kita kurangi data ke 11. Nah, data ke 11-nya ini adalah 14 dan data ke 12-nya 15. Jadi D7 sama dengan 14 ditambah 0,2 dikali dengan 15 dikurangi 14, 1 ya. Jadi 0,2 dikali 1, 0,2
ditambah 14 tadi, maka D7 nya nilainya adalah 14,2. Nah, untuk menghitung di hasil data kelompok, ini rumusnya tadi sama dengan menghitung kuartil data kelompok. Yang membedakan adalah yang ini. Desil berarti I dibagi 10N. Lanjut persentil. Persentil adalah nilai yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Untuk menghitung letak PI, data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Jadi kita nanti punya 99 nilai desil. Dengan N menyatakan banyaknya data. Sementara untuk menghitung persentil data kelompok, kita gunakan rumus PI sama dengan TBI ditambah I dibagi 100N dikurangi FK dibagi F dikali P. Nah, di sini saya berikan contoh menghitung persentil data kelompok. Nah, kita perhatikan, tentukan nilai P40 dari data hasil panen buah selama 80 hari berikut. Oke, kita jawab. Langkah pertama kita menentukan letak P40. Jadi 40 dibagi 100 dikali N. N-nya 80, 40 dibagi 100, 2/5 dikali 80 sama dengan 32. Data ke-32 terletak di sini pada interval 45 sampai 49. Maka dengan menggunakan rumus persentil data kelompok, kita peroleh P40 sama dengan tepi bawahnya 45 dikurangi 0,5, yaitu 44,5 ditambah I dibagi 100 dikali N. Tadi sudah kita hitung ya, 32 dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-40. Jadi 8 ditambah 10 ditambah 13, yaitu 31 dibagi dengan frekuensinya 17 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya 5. Nah, sama dengan 44,5 ditambah 1 dibagi 17 dikali 5. 1 dibagi 17 dikali 5 itu hasilnya 0,29. Kemudian kita tambahkan dengan 44,5. Nah, hasilnya adalah 44,79. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai ukuran data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.